Kita semua pasti pernah ya merasa terbebani sama kesalahan-kesalahan di masa lalu. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas jalan keluarnya lewat konsep taubat berdasarkan materi yang luar biasa dari U. Saifuddin. Yuk kita mulai. Kalau kamu pernah merasakan beban ini, ada satu pesan penting banget buat kamu. Dari pemaparan U. Saifuddin, intinya cuma satu. Jangan sekali-kali kehilangan harapan. Semua ini dasarnya ya dari ayat yang dahsyat ini. Ayat ini menegaskan kalau putus asa dari rahmat Tuhan itu ya bukan pilihan. Seperti yang ditekankan oleh U. Saifuddin, pintu pengampunan itu selalu terbuka lebar. Jadi pertanyaannya, seluas apa sih sebenarnya rahmat Tuhan itu? Oke, ayo kita selami lebih dalam lagi. Siap-siap, karena luasnya mungkin jauh melampaui yang bisa kita bayangkan. Dalam materinya, U. Saifuddin mengutip sebuah hadis qudsi di mana Tuhan berbicara langsung, dan ini gambaran yang luar biasa banget. Coba deh kita bayangin, dosa kita itu numpuk tinggi banget sampai ke awan. Kata Tuhan, bahkan sebanyak itu pun ampunannya pasti datang. Ini jaminan mutlak. Biar kita lebih paham lagi dalamnya ampunan ini, U. Saifuddin menyoroti 3 nama Tuhan. Coba perhatikan ya, ada Al-Ghafir untuk pengampunan dasar. Lalu ada Al-Ghafur, ini buat dosa-dosa yang kelas berat secara kualitas. Dan ada Al-Ghafar, buat kesalahan yang kita ulang-ulang terus dalam jumlah banyak. Kerennya, ini berarti setiap jenis kesalahan udah ada level pengampunannya sendiri. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya benar-benar bikin kaget. Ternyata konsep taubat yang dijelaskan oleh U. Saifuddin ini nyambung banget loh sama ilmu psikologi modern tentang kesehatan mental. Coba lihat perbandingan ini. Taubat yang tulus itu, kalau kata psikologi, namanya cognitive unloading. Gampangnya, kita itu kayak lagi bongkar muatan beban dari pikiran kita. Ini adalah proses katarsis, sebuah pelepasan emosional yang bikin kita lega dari rasa bersalah yang selama ini kita gendong kemana-mana. Enggak cuman itu, keyakinan bahwa pintu ampunan selalu terbuka, ternyata secara aktif membangun ketangguhan mental kita, atau resiliensi. Menurut penjelasan U. Saifuddin, harapan ini adalah obat penawar langsung buat kondisi psikologis bahaya yang namanya learned helplessness. Itu loh perasaan di mana kita ngerasa udah mentok, pasrah, dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan puncaknya di sini nih, proses taubat itu ternyata membentuk apa yang sekarang populer disebut growth mindset. Kesalahan itu bukan lagi jadi label permanen di jidat kita, tapi cuma sekedar data. Ya, data untuk kita belajar, tumbuh, dan jadi versi diri kita yang lebih baik lagi. Oke, teorinya keren banget. Tapi gimana cara prakteknya? Nah, U. Saifuddin juga menguraikan peta jalan yang sangat jelas untuk melakukan taubat yang sungguh-sungguh atau yang kita kenal sebagai taubat nasuha. Perhatiin deh alur di slide ini. Prosesnya itu dimulai dari dalam, dari hati, yaitu penyesalan tulus atau an-nadam. Terus keluar lewat lisan dengan memohon ampun al-istighfar. Menguat lagi di dalam hati dengan tekad bulat al-azm. Lalu diwujudkan dengan aksi nyata, yaitu berhenti saat itu juga al-iqla. Dan disempurnakan dengan tindakan positif mengganti yang buruk dengan yang baik atau al-islah. Ini bukan sekedar minta maaf, tapi transformasi total. Langkah-langkahnya udah jelas. Tapi tunggu dulu. Menurut materi dari U. Saifuddin, ada beberapa syarat krusial yang harus dipenuhi. Ini bagian yang nggak boleh kita skip, sama sekali. Jadi, ada satu pengecualian mutlak untuk semua pintu pengampunan ini. Dosa syirik atau menyekutukan Tuhan. Ini adalah satu-satunya dosa yang kalau dibawa sampai akhir hayat tanpa ditaubati, gak akan diampuni. Ayat ini ngomongnya lugas banget ya, gak ada abu-abu sama sekali. Jadi fondasi utama biar kita bisa dapat pengampunan atas semua dosa lainnya adalah dengan menjaga kemurnian keyakinan kita hanya kepada Tuhan yang satu. Oke, sampai sini kan kita ngomongin hubungan kita sama Tuhan ya. Tapi muncul satu pertanyaan penting yang juga dibahas oleh U. Saifuddin, terus gimana kalau dosa kita itu nyangkutnya sama orang lain? Nah, disinilah ada satu langkah tambahan yang hukumnya wajib dan nggak bisa ditawar. Kalau kesalahan kita itu berkaitan dengan hak orang lain, kita wajib minta maaf ke orangnya dan mengembalikan apapun yang jadi hak mereka. Urusan ini harus kita selesaikan di dunia sebelum hari perhitungan tiba. Jadi, kita sudah lihat janjinya, kita sudah lihat manfaatnya buat mental kita, dan kita sudah tahu langkah-langkah praktisnya berdasarkan paparan U. Saifuddin. Pintu ampunan itu selalu terbuka. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi,
apa saya bisa diampuni, tapi langkah perbaikan apa yang mau saya mulai hari ini juga.